Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat teman-teman dosen yang terus memantau channel ini. Ini informasi yang akan saya sampaikan, di mana banyak teman-teman dosen itu yang ketika pengajuan ke guru besarnya itu ditolak ya. Salah satunya adalah tidak adanya keterkaitan ya antara bidang ilmu S3-nya, kemudian karya-karya penelitiannya, dalam hal ini adalah publikasinya ya, termasuk di dalam penugasan ketika dia nanti akan menjadi profesor. Nah, di sini itu masih banyak dosen-dosennya yang belum paham terkait dengan kalau saya itu punya pendidikan S3 semacam ini, kemudian penelitian saya semacam ini, kemudian saya itu mengajar home base-nya itu di sini, apakah kemudian saya bisa menjadi guru besar di kemudian hari? Nah, ini yang akan saya bahas dalam video kali ini. Tetapi sebelum saya membahas video ini, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen yang jika ingin mendapatkan atau mendownload ya e-book yang bisa digunakan untuk menulis artikel ilmiah ya, yang bisa dipublikasikan di jurnal internasional Scopus, kemudian jurnal nasional, ataupun penulisan buku yang lain, ataupun untuk kebutuhan peningkatan karir dosen dan lain sebagainya, Bapak Ibu dosen langsung menuju ke link yang ada di deskripsi dari video ini ya. Bapak Ibu bisa download lewat situ, atau menuju ke bio Instagram saya ataupun TikTok dan Facebook saya. Nah, di situ sudah ada informasinya, termasuk Bapak Ibu bisa memfollow Instagram dan TikTok saya maupun Facebook saya, karena setiap kali informasi untuk webinar penulisan artikel ilmiah dengan artificial intelligence yang lebih cepat ya, termasuk prompting yang sudah saya sediakan itu bisa Bapak Ibu selalu melihatnya di Instagram saya, Facebook maupun TikTok saya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu permasalahan klasik yang dihadapi oleh teman-teman dosen yang gagal ke guru besarnya ya. Karena tidak adanya linearitas ya antara bidang ilmu S3-nya, kemudian karya-karya penelitiannya, dalam hal ini adalah yang dipublikasikan ke jurnal, sama penugasan atau home base-nya ketika dia berada pada posisi saat ini ya, untuk guru besarnya gitu. Jadi ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang sebelum mau ke guru besar. Kalau salah satu di antara ini itu tidak selinier, maka harus segera diperbaiki ya. Terutama yang bisa diperbaiki itu adalah ini ya, penugasan di home base-nya itu ya, sama karya-karyanya. Itu yang bisa diperbaiki. Tetapi kalau S3-nya kan Anda kecuali mau kuliah S3 lagi ya, semacam itu. Nah, jadi saya harap teman-teman dosen yang baru akan mau menuju ke guru besar bisa menyaksikan apa yang saya jelaskan di sini ya. Nah, ini bukan menggurui, tetapi sama-sama kita memberikan informasi. Jika ada penjelasan saya yang kurang berkenan atau salah, Bapak Ibu bisa membantu saya untuk mengomentari ya di dalam kolom YouTube saya, kolom komentar YouTube saya sangat terbuka terhadap kritikan dan komentar para Bapak Ibu dosen. Nah, ini sebenarnya kalau beberapa bulan kemarin itu kan sempat beredar informasi terkait dengan cabang ilmu, ranting ilmu ya, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya pengaruhnya terhadap sebenarnya penugasan ketika Bapak Ibu menjadi guru besar. Nah, saya mengambil contoh dari pedoman operasional pengajuan angka kredit di tahun 2014 ya, karena ini lebih gampang untuk bisa dipahami, sehingga Bapak Ibu dosen itu bisa menerka-nerka dirinya masing-masing, apakah saya ini ke depannya bisa menjadi guru besar. Terutama saya lebih menekankan kepada teman-teman dosen yang sudah S3 ya, yang sudah S3, kemudian linearitas antara pendidikan S3 dan penelitiannya itu sangat linear, sehingga kalau misalnya bidang penugasannya itu tidak linear, itu bisa pindah home base ya, semacam itu akan lebih mudah gitu. Nah, sehingga target capaian untuk ke guru besarnya akan lebih tercapai. Dan saya lebih berharap bahwa teman-teman
teman-teman dosen yang sudah S3 itu ya harus menjadi guru besar lah. Eman-eman karena sudah sekolah S3 tetapi tidak menjadi guru besar. Nah, kita lihat di sini ya pada poin nomor 1 di situ. Jika Bapak Ibu dosen ya jurusannya itu adalah di jurusan A ya, waktu kuliah S3, kemudian pendidikan S3-nya itu juga sama dengan yang bidang ilmu sebelum S3 ya. Kemudian bidang karya setelah S3 artinya karya-karya yang dihasilkan pada saat sebelum maupun setelah lulus S3 ya, terutama yang setelah lulus S3 itu sama dengan yang sebelumnya, sama bidang penugasan di jurusan yang sama itu, maka sudah bisa dipastikan akan menjadi profesor kalau dia mengajukan ke guru besar. Nah, contohnya misalnya seperti apa? Kalau bidang ilmu sebelum dia S3 itu katakanlah di jurusan teknik lingkungan, kemudian pendidikan S3-nya juga di teknik lingkungan, kemudian karya-karyanya itu adalah juga yang berkaitan dengan teknik lingkungan, ya, sama bidang penugasannya dalam hal ini ada di jurusan teknik lingkungan, maka sudah pasti akan menjadi guru besar kalau dia mengajukan ke guru besar, gitu. Nah, sama halnya juga yang pada poin kedua, ya. Pada poin kedua itu adalah hampir mirip ya dengan poin pertama ya, hampir mirip dengan poin pertama, di mana bidang ilmu sebelum S3, karya ilmiah, kemudian bidang ilmu penugasan itu serumpun dengan pendidikan S3-nya ya, maka dia juga dapat disetujui menjadi profesor ya sesuai dengan bidang ilmu penugasan gitu. Jadi katakanlah kalau misalnya sebelum penugasan dia di jurusan biologi misalnya, kemudian S3-nya itu mungkin yang sedikit-sedikit mengarah ke biologi ya, semacam itu, tetapi dia bukan biologi murni gitu. Kemudian bidang karya ilmiahnya itu kembali ke sebelum S3 dan penugasannya itu kembali sebelum juga di S3-nya. Nah, maka itu juga bisa menjadi guru besar. Nah, kalau kasus untuk yang poin ketiga ya, poin ketiga ini kalau kita lihat itu ditolak ya, ditolak untuk menjadi guru besar. Nah, kenapa ditolak untuk menjadi guru besar? Karena terutama yang berkaitan dengan karya ilmiah itu tidak serumpun dengan ilmunya gitu. Jadi yang terpenting itu Bapak Ibu dosen ya, yang pertama ya harus linear semuanya. Nah, kemudian yang kedua, kalau karya ilmiahnya tidak serumpun dengan bidang ilmu S3-nya, kemudian yang sebelum S3 bahkan sampai penugasan, maka akan ditolak. Nah, lalu bagaimana jalan keluar yang kayak gini? Ya, karya ilmiahnya yang harus diperbaiki ya. Karya ilmiahnya yang harus diperbaiki untuk menjadi syarat ke guru besar. Ya, syarat khusus ke guru besarnya, kemudian beberapa penelitian yang lain. Jadi kalau penelitian yang sebelumnya ya, contohnya misalnya Bapak Ibu sebelumnya itu penelitiannya tidak sesuai dengan setelah S3 itu tidak sesuai dengan bidang S3-nya ya, bidang S3-nya dan penugasan S3-nya, maka itu dianggap sebagai penelitian yang tidak sebidang gitu. Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus untuk ke guru besar. Nah, maka jalan keluarnya adalah Bapak Ibu harus mengganti ya, menerbitkan ulang ya, paper-paper baru ya. Anda melakukan penelitian ulang, kemudian menerbitkan jurnal-jurnalnya tentunya yang sebidang dengan baik yang sebelum, setelah S3 maupun yang sesuai dengan penugasannya, dalam hal ini adalah home base-nya, maka itu bisa diakui. Jadi yang pada poin ketiga ini lebih mudah ya. Tetapi karya-karya sebelumnya yang belum sempat diajukan ke jabatan akademik dosen itu dinilai sebagai karya ilmiah yang tidak sesuai dengan bidangnya gitu. Dan itu nilainya berbeda ya. Nilainya akan berbeda gitu. Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya di POPAK juga ya. Jadi kalau misalnya saat ini itu memang diberlakukan pengajuan jabatan akademik dosen di Kemendikbud-Ristek nomor 63 tahun 2025, tetapi sebenarnya di situ juga tidak dijelaskan bahwa berapa nilai bagi karya-karya yang tidak sebidang. Contohnya misalnya saya berada di jurusan katakanlah
matematika. Tetapi suatu ketika saya itu punya beberapa karya yang diterbitkan di jurnal-jurnal yang katakanlah statistik gitu ya, katakanlah statistik, ataupun di karya yang lain yang ada bagian tertentu di dalam artikel itu menyinggung terkait dengan keilmuan saya gitu. Artinya saya berkolaborasi dengan peneliti yang lain. Nah, itu kemudian dihitung sebagai karya yang tidak sebidang gitu ya. Nah, itu yang ini. Nah, itu pun kan di dalam Kemendikbudristek nomor 63 itu kan tidak tertulis berapa untuk karya yang tidak sebidang itu dalam dinilai kumnya. Nah, kemudian yang ditolak juga itu adalah kayak seperti di poin keempat. Jadi baik karya ilmiah setelah S3 maupun bidang penugasannya itu, yaitu dia tidak sesuai sehingga dia tidak bisa juga menjadi profesor. Nah, sedangkan yang ini yang bisa menjadi profesor itu adalah di poin yang kelima. Jadi baik meskipun di bidang sebelum S3-nya itu tidak sama setelah S3 maupun penelitian maupun bidang penugasan, maka itu tetap diajukan bisa diterima sebagai profesor ya, karena pendidikan S3-nya, kemudian linearitas dari karya-karya ilmiahnya dan juga penugasan home base-nya itu sesuai, sehingga itu bisa diajukan untuk menjadi ke guru besar. Meskipun dalam jurusan sebelum S3-nya itu tidak sebidang dengan S3-nya maupun karya-karya S3-nya. Nah, kemudian kalau yang di poin ke-6 itu ya maupun di poin ke-7 itu sama-sama ditolak ya, karena sekali lagi baik karya maupun penugasan itu tidak sesuai dengan bidang S3-nya, semacam itu. Nah, sama halnya dengan kalau yang nomor ke-7 itu sudah sangat jauh berbeda ya. Poin ke-7 itu seperti contohnya misalnya jurusan S1-nya teknik industri, jurusan S2-nya itu ekonomi, jurusan S3-nya itu katakanlah ekonomi lagi ya. Nah, tetapi di penugasannya dan karya-karyanya itu di teknik industri. Nah, itu tidak bisa dijadikan, tidak bisa untuk menjadi guru besar. Itu karya seperti pada poin ini ya. Seperti pada poin 4. Ya, seperti pada poin 4. Nah, ini sudah campur aduk ini. Kalau di poin ke-7 gitu. Jadi, penting Bapak Ibu untuk memahami ketika mau memutuskan untuk mengambil sekolah S3 itu harus dipikirkan dulu ya. Kalau hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu ya ngapain harus S3 gitu, karena pendidikan non formal juga banyak gitu ya. Tetapi kalau mimpinya untuk menjadi guru besar ke depannya, maka yang harus diperhatikan adalah saya saat ini S1 itu adalah jurusan apa, S2-nya apakah berbeda dengan S1-nya. Maka S3-nya itu harus sama dengan S2, karya-karyanya itu harus sama dengan S2 waktu S3-nya ya. Ini kita berbicara setelah S3 ya. Dan home base-nya harus sama dengan waktu S2, jurusan sama dengan S3, dan karyanya sama dengan S3. Maka itu akan bisa menjadi guru besar. Semacam itu. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.